Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat lensa. Di layar Anda ini rumus-rumus atau bentuk lensa, lensa yang dimaksud yaitu kurvatur ya, yang warna biru ini. Jadi lensanya itu jenisnya biconvex atau kalau convex itu artinya cembung. Kalau ada awalan B berarti ada dua cembungnya, yang kanan dan kiri ya, gitu. Digabung. Kita akan membuat lensa. Nah, untuk membuat lensa itu banyak cara, lebih dari tiga sebenarnya ya. Contohnya ini membuat lensa dengan CNC dan ini yang akan kita lakukan. Yang di atas ini eh, kita lihat di sini bentuknya kotak gitu, cuman nanti dia hasilnya menjadi bulat. Terus yang di bawah ini ada proses amplas ya, dengan amplas 400 dan 2000 grit gitu ya, dua kali. Tapi yang kita punya di sini adalah mulai dari 1000 ya, halus sekali, terus ke 2000. Jadi sebagian mengambil instruksinya dari video ini. Kemudian cara yang lain di sini uh, menggunakan silikon molding ya. Jadi istilahnya adalah cetakan. Kalau dalam bahasa Inggris adalah molding. Yang kita lihat di sini adalah uh, apa namanya, silikon ya. Di dalamnya ini sudah ada rongga. Jadi dibuat dulu, si lensanya dibuat dulu, baru kita membuat cetakannya. Jadi si lensa ini dimasukkan ke dalam silikon yang masih cair, begitu, di tengah-tengah sini. Nanti silikonnya kering sendiri, kemudian dibelah pakai cutter untuk mengeluarkan si isinya ini. Ketika ini keluar, nanti ada rongga. Nah, kemudian bekas belahan cutter itu ya nanti akan menutup sendiri karena dibantu tutup dengan apa nih, gelas gitu. Kalau eh, nggak pakai gelas nanti bisa tumpah gitu ya. Kemudian cara mengisinya di tiup dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Nah, kalau ditiup dari bawah nanti hasilnya lebih sempurna karena tidak ada gelembung. Sementara kalau dari atas ke bawah kemungkinan ada gelembung karena udara yang terjebak di sini susah mengeluarkannya kalau dari atas ke bawah. Apakah caranya dilubangi di sini, dilubangi sehingga udara bisa keluar? Ya, bisa keluar, tapi ya sekaligus resinnya juga bisa keluar gitu ya. Ini adalah resin ya, tadi saya lupa memberitahu. Jadi ini silikon, ini resin. Nah, resinnya ini kalau dimasukkan dari atas, kemudian di bawahnya ada lubang ya, jadi bablas dong gitu ya. Setelah bablas dan belum tentu udaranya ini ada yang keluar. Nah, oleh karena itu paling masuk akal adalah memasukkan resin ini ke dari bawah ya. Nanti udaranya pasti keluar dari atas. Gitu. Itu namanya silicon molding. Kemudian ini bubut. Ini hampir sama dengan mesin CNC yang kita punya. Di mesin CNC yang kita punya sebenarnya ada bubut juga, tetapi tidak selebar ini ya. Bubutnya cuma ya sekitar 8 cm atau 10 cm lah. Kalau ini kan bisa sampai 40 cm ya. Jadi 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Jadi ini resin yang tadi ya, yang di dalam gelas ini resin dimasukkan ke apa, wajan pizza gitu katanya. Dikeringkan terus ditaruh di sini di mesin bubut ini sebenarnya cukup
efektif ya, cukup cepat, lebih cepat dibandingkan yang kita akan buat secara machining dengan CNC ya. Ini lebih cepat, yang apa namanya, yang menggunakan bubut dan bisa lebih besar gitu. Intinya mesin ini lebih oke lah daripada CNC. Tetapi, tetapi kita belum belum sampai materinya di materi bubut, kita baru sampai di materi CNC. Nah, tetapi tahun ini pun juga tidak tidak ke bubut ya. Bubut mungkin bisa dipelajari di luar dari luar mata kuliah kita ya, di luar dari kurikulum atau ekskul ya, ekstrakurikuler. Jadi di sini ketika resin sudah jadi dilepas dari wajan, terus dipasang ke sini, nanti dia diputar, kemudian digerus. Nah, cuma sayangnya di video ini yang saya tidak setuju adalah penggerusannya menggunakan tangan manual. Jadi kita tidak bisa memastikan kurvaturnya gitu. Kurvaturnya terukur nggak? Jadi di sini dia menggerus ya, menggerusnya dua kali, kiri sama kanan. Karena dia pun juga membuat di convex ini, kanan dan kiri digerus. Nah, belum tentu gerusan yang di sebelah kanan dan gerusan sebelah kiri itu simetris. Nah, oleh karena itu saya kurang setuju dengan cara seperti ini ya, kurang kurang simetris. Nah, tidak tidak terjaga kualitasnya kalau dia menggunakan manual gitu ya, menggerus dengan manual. Saya pikir tadinya dia mau pakai ada semacam motor di sini yang bisa menggerakkan si feedingnya gitu, atau menggerakkan pisau ya, pisau bubut. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Tapi ini mungkin saya ingatkan lagi, sebenarnya kita kita ada tiga proses. Ini kan yang terlihat dua. Kemudian si YouTube ini proses yang ketiganya adalah menggunakan cairan untuk memperhalus, setelah diamplas dengan grade 2000, lalu dilanjutkan dengan pemberian cairan tertentu yang akan merubah kasar atau blur menjadi bening. Nah, nanti kita tidak punya cairan itu karena cairannya ternyata harus impor ya. Nah, ada salah satu caranya yaitu dengan memanaskan. Aduh, kebetulan tadi udah keburu saya tutup. Jadi yang tadi yang terakhir tadi ya, yang pakai bubut itu dia memanaskan pakai blowtorch. Jadi ada resin itu ketika dituang sekitar 1 jam kemudian tuh ada gelembung. Nah, gelembung itu dihilangkannya dengan cara diberi panas. Sebenarnya sih yang paling aman itu diberi hair dryer yang 500 watt. Itu aman. Kalau hair dryer yang 200 watt tuh ya bisa juga sih ya. Cuma kurang kurang cepet ya. Nah, kalau yang 500 watt itu ya karena luas ya, luasnya itu bisa 40 cm dan cepet panas lagi. Jadi gelembungnya cepet hilang. Itu kalau mau aman untuk menghilangkan gelembung, yaitu hair dryer. Cuma di YouTube yang tadi yang saya barusan tutup, yang terakhir, itu dia pakai blowtorch. Nah, di sini kita punya blowtorch yang dapur punya ya, yang kecil. Itu bisa tapi harus hati-hati karena apinya kecil ya. Ya nanti akan disediakan hair dryer yang 1000 watt yang miliknya lab Rossmann ya.
Oke, kita kembali ke sini. Ini saya hapus ya, jadi tolong diingat ini proses pertama CNC, proses kedua itu amplas, proses ketiganya adalah menggunakan blowtorch atau aliran panas intinya lah. Intinya tuh kita panaskan supaya menjadi bening nanti akriliknya. Oke. Nah, untuk membuat lensa itu kita butuh perhitungan gitu ya. Di sini yang kita lihat yang perlu kalian isi adalah yang warna kuning. Perhitungan apa ini? Gitu ya. Perhitungan focal length. Focal length itu dari kata fokus atau ini aja titik api ya. Kalau saya yakin kalian pernah semuanya pernah mencoba apa namanya itu lensa pembesar ya, kaca pembesar yang dihadapkan dengan sinar matahari pasti ada titik api ya. Itu maksudnya jarak titik api ke di sini ke sini ke jarak titik api itu fokus nah, ke apa nih ke titik tengah dari lensa gitu. Itu adalah focal length. Ngomong-ngomong kita mau membuat lensa apa? Nah, lensa itu kan ada lensa ya semuanya sih sebenarnya lensa pembesar, mana ada lensa pengecil ya. Cuman em, ya kita membuat lensa pembesar tetapi untuk jarak jauh gitu. Lensa jarak jauh. Nah, lensa jarak jauh jadi objeknya itu diperbesar sampai berapa kali? Nah, di sini 20 kali gitu. Objek yang sejauh ya pokoknya apapun itu kita coba perbesar 20 kali gitu ya. Nah, terus si ini gimana? Apa ada batasan ya? Apakah harus 10 atau harus 20 gitu? Ini sebenarnya tidak ada ya, tidak ada batasan. Paling yang membatasi adalah untuk sementara ini ya, yang membatasi adalah ini keakuratan atau apa ya, kecanggihan CNC atau keakuratan lah. Maksudnya akurat itu adalah pergerakan, pergerakan eh, terutama keakuratan motor aksis aja lah ya. Jadi ada aksis X, Y, Z itu dia harus berputar sangat lambat gitu. Misalkan untuk membuat lengkungan, kalau lengkungannya kecil itu mudah, tapi kalau lengkungannya hampir rata gitu, saking besarnya si saking besarnya bola ini, maka kan kurvatur ya, ini namanya kurvaturnya maka akan semakin flat, akan semakin datar. Contohnya bumi ini adalah bola yang sangat besar sehingga kita melihat jalan tuh seperti rata gitu. Nah, pergerakan dari titik puncak menuju ke pinggiran itu kan sangat halus pergerakannya si motor itu. Jadi, misalkan ini diperbesar menjadi 100 gitu ya, maka eh, ini si bolanya menjadi diameter 400. 400 cm itu kan berarti 4 meter. Oke? Pertama itu dulu deh. Kita coba yang gampang dulu ya, 10. Terus diameter lensanya berapa? Diameternya ya sudah barangkali yang mudah barangkali ya. Ya 4 cm gitu ya. Meskipun kalian bisa mencoba misalkan 10 cm gitu. Bisa aja 10 cm. Jadi sekali lagi focal length itu adalah
jarak titik api dari titik tengah ini ke titik api itu adalah 10 cm. Kemudian lensanya diameternya maunya berapa? Misalkan 10 cm. Kemudian perbesarannya berapa? Misalkan 20 cm. Kepinginnya 20 cm. Ya, oke. Yang ini belakang. Tapi oke lah, sekalian aja lah ya, sekalian. Em, jadi untuk membuat teropong itu ada dua lensa, namanya lensa objektif sama eyepiece. Eyepiece ini yang di dekat mata, yang ini yang di dekat dengan objek, gitu ya. Dekat dengan objek yang akan kita amati. Kalau ini dekat dengan mata, kemudian berapa yang diinginkan diameternya lensa yang dekat dengan mata itu berapa. Kemudian ini udah otomatis kalau ini ya, karena tergantung dari magnification. Misalkan magnificationnya 10, nah dia berubah menjadi focal length-nya menjadi 1 cm. Jadi makin panjang. Itu ya artinya mata kita semakin jauh dari eyepiece lens dibandingkan kalau ini magnification-nya 20, maka kita hampir menempel gitu, hampir menempel dengan eyepiece-nya. Ya ini cukup cukup bahaya karena bisa kelipan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja dulu ya. Jadi ini sekilas tentang fisika ya. Judulnya kan kuliah ini sebenarnya apa namanya proses produksi ya, proses manufaktur. Cuma kebetulan barang yang kita produksi adalah optik dan itu menyinggung atau bersinggungan dengan keilmuan fisika optik. Oke, jadi ingat ini yang diisi, ini boleh diisi, boleh enggak, boleh belakangan. Kita fokus dulu ke sini. Oke, kita langsung ke Vectric ya. Coba. Oke, di Vectric ini create new file. Ini dijadiin milimeter dulu. Kemudian tadi kita mau bikin 4 ya. Tapi ini dilebihkan ya. Saya ulangi ya. Saya stop dulu. Stop share. Tadi ada berapa sih diameternya yang kita oh 10 cm. Jangan 10 cm deh. Terlalu ini. 5 cm aja. Oke. Kita mau bikin lensa sebesar 5 cm. Kemudian kita buat materialnya lebih dari ya ginilah kira-kira ya. Kemudian thicknessnya, nah thicknessnya berapa nih? Ini bisa dilihat di Excel tadi ya. Adalah yang H, yang ini. Kelihatan ya? Jadi H ini sudah ada petunjuknya. Ini. Jadi dari sini ke sini itu diameternya adalah 5 cm. Nah, dari apa titik atas ke titik alas itu cuma 1,5 mili.
1,56. Nah, ini di 5687. Nah, ini ditulis di thickness satu 1,5687 gitu ya. Kemudian datumnya di sini saja ya. Karena sulit untuk apa ya, kalau kepengennya kan enaknya di tengah ya, tapi nanti ketika dikerjakan di CNC itu agak sulit. Jadi sementara di sebelah kiri bawah dulu lah ya. Nanti kalau ada cara lain mungkin yang lebih mudah kita rubah lagi. Oke dulu ya. Tes. Tes. Oke. Selanjutnya kita membuat lingkaran. Eh, titik 00. Nah, ini center pointnya kita cari ya, kita kira-kira. Nah, itu tuh. Nah, itu dia. 27,5 tuh. 27,5 ditambah 27,5 kan 55 tadi kan. Panjang kali lebar 55. Jadi klik aja di situ. Oh, nggak mau. Oh, anu, radiusnya belum. Jadi diameternya tadi 5 cm ya. Mana tuh tadi 27. Susah ya. Oh, sudah ya. Karena di sini sudah tertulis, jadi langsung create saja. Oke, close. Setelah ini ke modeling, kemudian apa nih? Create shape. Dipilih ya. Dipilih, saya ulang. Atau mau klik ini dulu juga nggak apa-apa. Klik ini terus dia masih kepilih kan, jadi santai aja gitu ya. Kemudian ini dijadiin dipolin ke atas. Oke, jadi coba ke sini ya, 3D view kayaknya lebih. Terus ke sini apa nih namanya? Nah, supaya kelihatan dia cembung apa enggak. Kemudian scale to apa diskalakan ke tinggi yang sebenarnya. Tinggi sebenarnya tadi 1,5687. Kemudian apply. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat. Dilihat di sini aja ya, klik apa namanya nih? Sumbu X. Nah, dia cembung ya. Coba kalau no limit dulu deh. Saya mau kasih tahu apa sih? Nah, apa sih nih? Ini jadinya cone. Cone itu kerucut. Kalau ini flat, nggak usah lah flat. Oke, tentunya kita pilih yang dome. Ini apa dome? Oh, curve ya, curve profile. Tapi dome juga boleh lah. Kemudian ini tadinya defaultnya 45. Jadi jadi apa kalau 45? Kita apply di sini. Nah, 45 jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai yang mana ini ya? Oh, ini hampir benar semuanya. Apply 45, coba kalau ini 90. Apply. Jadi waktu itu kalau saya pernah coba kalau ini 45 tuh dia atau gini nih. Ini dibikin tinggi ya. Misalkan 40 gitu. Nah, lihat kan? Jadi seperti mengerucut gitu ya. Seperti mengerucut. Tapi kalau ini dikasih 90, dia akan membulat.
gitu ya, akan lebih bulat gitu ya, karena radiusnya 25 maka ini harusnya 25 gitu kan. Nah, ini pasti membulat ini dibandingkan kalau ini 45, jadinya kayak ya seperti itu. Nah, pilih yang mana? Ya tentunya pilih yang 90 karena yang 90 itu lebih apa, lebih mendekati yang digambar yang di Excel tadi ya. Itu ceritanya. Ini jadi kurvanya tuh sempurna gitu ya, sama rata gitu. Kurvanya dibandingkan kalau yang 45 derajat. Itulah alasannya kita pakai yang 90 derajat. Ya, sekarang ini dirubah jadi 1,5687. Apply. Kemudian kita lihat nih di sini apakah dia melengkung. Nah, lihat ini melengkungnya hampir rata gitu. Padahal tadi vokal lengthnya berapa ya? Saya lupa. 10 cm kalau nggak salah ya. Coba sekali lagi deh. Vokal lengthnya 10 cm. Gitu. Nah, coba kalau vokal lengthnya 100 gitu. Enter. Nanti makin ketebalannya makin tipis, makin kecil ketebalan si materialnya gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan ini batasnya berapa? Ya tergantung dari apa? Keakuratan motor aksis. Apakah si motor aksis itu bisa mengakomodir nilai ini 0,1563 gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau di CNC memang ada tulisannya 4 sampai sampai 4 desimal ke belakang gitu ya. Tapi untuk ya untuk lebih mudah gitu ya, untuk keyakinan gitu. Saya yakin 10 cm itu bisa dibuat oleh si CNC-nya karena ketinggiannya 1,5687 ya. Ini tingginya si kurva gitu ya. Saya yakin itu bisa dilaksanakan oleh CNC. Lagi pula memang sudah sih, saya sudah coba juga, cuman eh, belum saya finishing gitu ya. Nah, karena belum finishing itu jadi masih bertanya-tanya kira-kira bisa apa enggak. Oke, sementara kita lanjut dulu ya. Nanti akan saya berikan foto hasil percobaan yang kemarin-kemarin sudah selesai, tapi eh, tidak sempurna, ya. Jauh dari sempurna. Oke, baik sampai mana tadi? Oke, kita di sini mau melihat apakah ini melengkung atau tidak, begitu. Jadi ada semacam keraguan-raguan ini melengkung atau enggak gitu ya. Oke, lanjutnya kita pilih ini ya. Kita bikin yang kasar dulu. Coba ini di, nah oke, kita bikin kasar. Thicknessnya sekian, datumnya benar. Nah, ini gap. Coba gap itu sayangnya di sini nggak kelihatan sih ya. Gap itu harus di atas. Kok nggak mau berubah? Jadi si puncak kurvanya harus ada nempel dengan si apa istilahnya bidang material yang atas. Ini kan ada pertanyaan nih.
Zero-nya tuh di zero di sini atau zero di atas? Oh tentu zero-nya di atas. Begitu maksudnya, zero-nya di atas. Kemudian si model, ini kan model nih. Yang warna coklat ini adalah model. Model di dalam materialnya itu di bawah atau di atas. Gitu. Coba kalau ini below, nggak bisa. Jadi kita setting di atas. Nah, kenapa ini nggak berubah? Dia nggak berubah ke atas ke bawah karena benar-benar pas. Misalkan ini saya jadiin 5 mili. Nah, ini baru. Nah, tuh kelihatan kan? Tuh di bawah. Jadi jangan di bawah, dia harus di atas. Kalau dia di bawah, jadi ini semua kemakan dong. Dimakan nanti sama milling bit. Buang-buang, buang-buang material. Jadi mendingan di atas. Nah, seperti itu karena memang kita ingin memakan yang pinggir-pinggirnya gitu. Kalau atasnya kan tentunya tidak kemakan karena dia langsung bersentuhan dengan bidang material yang di atas. Oke, ini thickness-nya kita kembalikan 1,5. 687. Gitu. Nah, kalau ini saya jadiin satu, nanti error deh. Nah, itu error. Makanya lebih besar itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi kalau tepat. Tuh. Oke, clearance-nya adalah satu. Ini no. Apa ini maksudnya clearance? Clearance Z1. Jadi setelah dia selesai, pokoknya intinya clearance itu untuk berpindah. Oke? Rapid Z. Jadi berpindah dari titik satu ke titik lain. Contohnya, misalkan si millingnya berpindah dari sini ya, pindah dari Anda bisa lihat mouse saya kan? Oh iya, pindah dari sini ke atas, maka ditarik dulu gitu ya, tarik dulu 1 mili baru pindah ke atas. Tapi ini kan bahaya ya, eh karena bisa nabrak bukit gitu ya, bisa nabrak puncak. Emang puncaknya berapa mili? Puncaknya kan 1,56 gitu. Tapi jangan khawatir apakah dia akan berpindah, jangan khawatir. Kita lihat simulasinya ya. Kemudian ini plunge, ini apa? Jadi setelah dia ditarik 1 milimeter ke atas dengan kecepatan yang rapid gitu, maka plunge-nya juga rapid sampai ke nol. Setelah nol bebas tuh terserah si G-code-nya. Misalkan di G-code itu dituliskan oh kecepatannya 60 misalkan, atau oh kecepatannya 5 mili sorry kecepatannya cuma 1 milimeter per detik misalkan di dalam G-code-nya. Nah, tapi ini gimana? Ini maksudnya ketika ini ditarik, dia kecepatannya bisa 10 milimeter per detik. Ketika turun, turun sampai ketinggian 0 milimeter, kecepatannya sama 10 milimeter per detik juga. Tapi ketika dia feed, ketika dia makan, itu kembali ke 1 milimeter per detik. Jadi ini dia tidak ikut G-code. Maksudnya kecepatannya ya. Kecepatannya si Rapid itu tidak mengikuti G-code. Yang ditulis G-code adalah ininya, tingginya si Z1 ya dan Z2. Jadi sekali lagi ini narik ke atas 1 milimeter dengan kecepatan tinggi, ini turun ke ketinggian nol dengan kecepatan tinggi juga. Nah, ketika sudah sampai nol, dia ikutin si kecepatannya yang ada di G-code yaitu 1 milimeter yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Di settingnya di mana tuh? Ketika kita memilih
milling bit. Ketika kita milih milling bit itu di situ ada pertanyaan mau kecepatannya berapa. Ada pilihan 1 milimeter atau dan seterusnya. Lanjut ya. Ini Z amannya ya sebenarnya amannya sih 20 sih. Nggak apa-apa lah 20 aja. Oke. Supaya nggak terlalu banyak perubahan. Ini kan masih inci ya. Kita select dulu deh. Kita pilih yang eh, sebenarnya ada dua mili ya. Ini new, kita bikin baru, and meal 1,7 ya di sini. Kita punyanya, sorry, eh, satu 1,5 kalau nggak salah ya. Coba saya pause dulu deh. 2 2,1 ya. Terus pas depth-nya berapa? Pas depth itu apa sih? Masih ingat nggak pas depth itu? Pas itu sorry, depth itu kedalaman. Jadi kedalaman berapa setiap kali dia makan, setiap kali makan dia makan 0,5 milimeter ke bawah. Nah, di sini jangan, karena kita bikin lensa yang sangat hampir rata, jadi lebih baik gini, 0,1 aja ya. Soalnya tadi kan ketinggiannya 1,5. Nah, kalau ini dibikin 0,5 berarti cuma 3 kali doang dia kerja. Jadi kasar gitu. Pekerjaannya kasar. Nah, jadi supaya halus, kasih aja 0,1 berarti dia bekerjanya bisa sampai eh, barangkali 5 kali ya, 5 kali atau enam kali kerja gitu ya. Step overnya oke lah 40%, no problem. Step over itu bergerak ke sampingnya ya. Kalau ini kan depth itu bergerak ke bawah, memakan material. Nah, kalau step over bergerak ke samping. Ini biasanya kalau di mesinnya sih 8.000 ya. Fitnya 4 mili juga boleh. Boleh 4 mili karena ini kan makannya kecil. Cuma makan kecil doang, boleh dong kita ngebut gitu. Tapi kalau dimakannya gede, terus ini ngebut, waduh bisa patah atau materialnya rusak. Materialnya panas, meleleh gitu ya. Jadi bengkok-bengkok tuh materialnya. Kemudian oke, apply, oke. Dah, selesai. Ini Z level sama. Gini, yang paling gampang itu mencernanya adalah yang 3D raster. Lihat pergerakannya. Jadi dia tuh akan memakan semuanya tuh. Semua material tuh dimakan sama dia. Nah, kalau yang Z level enggak, dia hanya memakan yang pinggir-pinggirnya doang. Tapi nanti kita lihat ya. Yang pasti ini paling gampang. Ini semuanya dimakan. Nah, kita pilih Z level karena 3D raster tuh kok boros ya. Gitu. Saya kan cuma kepengen makan yang pinggir-pinggir doang, yang tengah ini kan ya oke lah tengah juga, tapi kan nggak perlu sampai semuanya gitu ya. Kita lihat makanya karena saya merasa ini gambarnya kok kayaknya boros banget, jangan pilih yang boros lah, pilih yang ini aja gitu maksudnya. Maksudnya meskipun barangkali oh saya tidak tahu Z level seperti apa, tapi kalau 3D raster ini pasti boros. Coba Z level aja gitu ya. Kemudian machining allowance adalah menyisakan menyisakan daging gitu. Tapi kalau 0,5 apa 1,0 kayaknya kurang apa terlalu terlalu banyak 1 mili itu ya. Tapi defaultnya 1 mili sih. Ya. Jadi kalau kalian bisa ngeliat nih simbolnya, jadi misalkan kita memerintahkan dia untuk, ayo kamu pergi ke 0,0 ketinggian ya, ketinggian ke 0,0. Nah, karena ada machining allowance, maka ada nyisa daging 0,5. Jadi dia sebenarnya
nggak 0,0 tapi ke 0,5 gitu ya. Boundary vector nggak usah dipikirkan, itu jarang dipakai. Kita langsung ke calculate. The allowance left, machining allowance. Oke lah, is greater than 20%. Coba ini, kok nggak mau? Oh lagi ini ya, calculating top. Oke, ini kelihatannya ada yang salah ya, karena kok dia makannya cuma pinggir doang. Coba kita tonton bersama. Begitu cara pergerakannya si apa tadi itu ya, Z strategi ya. Ini ini sudah saya polkan ya, tapi ini masih bergerak lambat ya karena komputernya tidak kuat gitu ya. Oke, saya stop aja karena tidak perlu sampai apa namanya, tidak perlu sampai habis. Yang perlu kalian perhatikan tadi, atau ini aja lah, ini kan yang dimakan pinggir-pinggirnya doang gitu. Nah, coba kalau kita bikin lagi deh ya. Kali ini coba 1 mili misalkan, bisa nggak kira-kira? Calculate. Oke. Ini apa ya? The allowance left. Sisa-sisa ya, sisa-sisa yang diinginkan. Sisa-sisa yang diizinkan gitu. The allowance left. Sisa-sisa yang diizinkan itu lebih dari 20%. Lebih dari 20% of tool diameter. Nah, tool diameternya itu kan 2 senti. 2 milimeter. Dikali 20, 4 mili. Atau 0,2. Oh, oh iya, berarti ini kan, ini nggak bisa di stop sih ya. Bisa nggak sih? Oh, bisa. Sip. Berarti ini 0,1 aja yang aman. Oke? Oke, ini Z level ya. Kita pakai Z level, terus allowance-nya 0,1. Nah, aman kan? Nah, begitu. Jadi sekarang makin luas gitu ya. Oh, ternyata jadi jangan ini, jangan. Ini dihapus aja deh. Kalau perlu eh di, oh nggak mau. Nah, di nolin aja nih. Gitu. Di nol, kemudian calculate. You have, you must have. Jangan-jangan kehapus. Oh enggak. You must have apa tuh? Oh, kehapus tadi ya. Coba kalau Ctrl Z bisa nggak? Oh, alah. Oke, diulang ya. Jadi ini 90, ini 1,5687. Apply, close. Ini barangnya, si komponen ini ya. Kita klik saja di sini. Jadi di sini saya bisa bikin lagi nanti misalkan, oh yang ini 45 gitu. Yang tadi 90, 45 terus di apply gitu, start new komponen. Nah, ada tuh komponen kedua ya, gitu maksudnya. Tapi ini komputernya lelet ya. Kita tadi bikin yang komponen pertama, jadi ya begini. Ini diklik bisa nggak? Oh, oh bisa tuh. Tapi tadi tadi agak ada, tadi ada perubahan ketika diklik ya. Oke.
ke rough itu kasar ya. Kita bikin apa? Bikin tekstur yang kasar dulu menggunakan 2,1 diameternya, 0,0. Dah, kulit. Nah, ini yang benar. Tetapi semuanya jadi kemakan nih. Ini perlu dimakan nggak? Oh iya, perlu ya, perlu. Ini memang kita gerus yang ini. Oke, baik. Kita coba saja. Nah, ini kan lambat, jadi saya pause dulu ya. Nanti kalau udah jadi, baru saya resume. Oke, ternyata komputer saya tidak kuat untuk melakukan recording dan simulasi. Sehingga kalian coba sendiri aja ya di rumah. Kita lanjut ke setelah roughing, finishing. Oke, kita finishing memakai balnos yang kecil. Di sini balnosnya, oh yang ini ya. Yang new aja, kita punya balnos yang 1,7 gitu. Pas depthnya 0,1. Ya nanti ini bisa diatur sama, meskipun kita nulisnya misalkan barangkali kalau 1 mili gitu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu meskipun pas depthnya besar, tapi dia tetap melakukannya dengan halus begitu. Tapi untuk berjaga-jaga, ya 0,1. Sambil kalian trial and error apakah benar kalau ini saya kasih 5 mili dia tetap halus gitu ya. Ini saya tulis 0,1 hanya untuk berjaga-jaga saja. Terus ini biasanya menurut manual booknya antara 8 sampai 15. Kalau 8 jadi lambat, kalau 15 terlalu cepat tapi kasar. Nah, saya pilih yang tengah-tengahnya. Gitu. Terus spindle-nya ya biasanya 8.000 ya kalau di mesin. Kalau di Aspire ini dia defaultnya 12.000. Tapi kalau di mesin kayaknya 8.000 ya. Fit rate-nya bisa 4 atau bahkan lebih. Sebenarnya bisa juga misalnya 10 ya. Karena saya sudah pernah coba cepat tapi karena materialnya bagus gitu. Nah, supaya aman ya 4 aja dulu ya. Plunge rate-nya bisa 5 atau apply. Nah, oke, itulah yang akan kita pilih balnosnya. Kemudian pilih yang konvensional karena berlawanan. Sorry, ini karena menggaruk ya. Ini kan sudah pernah saya jelaskan di pertemuan yang di video Aspire bahwa ini pergerakannya adalah menggaruk. Oke, habis itu apa lagi ini tidak perlu ya kalkulit. Di sini nanti bakal lama lagi nih kalau kita simulasikan. Jadi mohon kalian mencobanya di rumah. Nah, di sini yang kalian perhatikan eh, terutama adalah bagaimana cara ini tadi ya, cara menggunakan rough ya. Ini rogging ini bahasa Inggrisnya apa ya? Roughing ya. Terus finishing. Intinya itu sih. Nah, kalau ini kalian bisa coba di rumah masing-masing gitu. Nah, warna biru ini tentunya adalah perjalanan si balnosnya. Dimulai dari tengah gitu. Coba ya.
Tapi saya heran kenapa bisa sampai pinggir-pinggir ya. Soalnya kemarin itu saya cuma di tengah. Tapi ini kok bisa sampai pinggir-pinggir tuh kenapa ya? Ah, salah nih ya. Bukan seperti ini. Jadi something wrong. Saya stop dulu. Jadi tempo hari saya coba eh, bukan kotak begini ya. Itu yang saya coba itu bulat gitu. Sehingga menyisakan pinggiran-pinggiran. Sementara kalau ini kan, wah semuanya semuanya kena ini. Padahal ini kan tidak perlu ini. Coba kenapa bisa begitu? Apakah karena dia taruh di bawah? Oh ya, nggak perlu itu. Seharusnya. Oh iya, saya lupa. Ini ternyata versi itu berpengaruh ya. Jadi laptop saya ini versinya 4.5. Nah, yang di komputer desktop itu versi 9. Nah, di versi 9 dia bisa fokus. Di versi 9 dia bisa fokus hanya menggerus, hanya memakan si bulatannya aja untuk yang finishing maupun yang roughing gitu ya. Saya baru coba beberapa hari yang lalu untuk yang versi 9, yang roughing itu dia tidak sampai memakan. Jadi ada pilihannya, di roughing itu ada pilihannya. Baik roughing maupun finishing itu ada pilihan apakah ingin memakan materialnya atau hanya modelnya saja gitu. Ini yang tengah-tengah ini bulat ini kan model. Nah, waktu itu saya pilih modelnya aja yang dimakan. Sehingga roughing dan finish apa biru-birunya tuh nggak sampai penuh begini, dia hanya di tengah-tengah di modelnya. Oke, saya rasa itu aja dulu yang perlu kalian perhatikan. Ada berapa langkah tuh tadi ya? Sebenarnya ini ada langkah lagi yaitu save. Kalau save, saya rasa tidak perlu saya ajarin lah ya. Yang penting sampai simulasi aja dulu ya. Dimulai dari apa tadi, drawing ya. Tadi job job setup, terus gambar draw circle, gambar circle, kemudian pindah ke modeling, terus ke sini pilih vektornya, terus ini yang 90 derajat ya. Ini tingginya berapa, terus apply. Nah, nanti dapat seperti itu. Coba ini di delete dulu, kita pasti ini 90 nggak? Klik 2 kali tadi ya. Nah, di sini kan tidak ada tulisan 90 ya, jadi makanya agak apa kalau seingat saya ya, di Aspire yang 9 itu dia bisa ada kalau ketika kita klik 2 kali di sini, kalau nggak salah sih ada angle-nya gitu ya, ada ini ya, shape profile. Tapi ya silakan nanti kalian pastiin aja, kalian coba, oke? Nah, setelah itu ke sini ya, roughing, pilih Nmil 2,1 karena kita alatnya 2,1. Kemudian pilih Z level, ini dijadiin 0 juga nggak apa-apa. Terus calculate gitu ya. Kemudian ini
Pilih balno 1,7, kita punya 1,7, 2 biji. Pilih konvensional, ini jadi 0, calculate. Habis itu finishing deh dua-duanya, oke? Itu aja untuk sementara. Mudah-mudahan kalau kalian menemukan hal yang janggal bisa kalian perbaiki, itu harapan saya sih. Jadi supaya jangan terlalu bergantung sama tutorial ini. Saya perlu kalian mengeksplor secara mandiri. Oke, terima kasih ya sudah menyimak berlama-lama gitu, ya, bersabar untuk menyimak.